Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat musik ritmis. Nah, apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada tetapi dapat menghasilkan irama lagu. Nah, contohnya nih teman-teman, contoh dari alat musik ritmis. Yang pertama ada alat musik tifa. Nah, alat musik tifa ini berasal dari daerah timur loh teman-teman, khususnya daerah Papua dan Maluku. Nah, teman-teman, alat musik tifa ini dimainkan dengan cara dipukul dengan alat. Nah, yang kedua adalah kendang. Nah, kendang ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan. Sedangkan yang ketiga adalah gong teman-teman. Gong ini dipukul menggunakan alat juga ya. Dan yang terakhir ada tamborin. Nah teman-teman, salah satu alat musik yang Ustazah sebutkan tadi yaitu kendang. Nah, kendang ini terbuat dari kayu loh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses membuat benda dari kayu. Nah teman-teman, Indonesia merupakan negara yang sebagian wilayahnya adalah hutan. Hutan banyak ditanami pohon-pohon besar loh, akan tetapi penggunaan pohon yang berasal dari hutan harus memperhatikan kelangsungan hutan tersebut. Nah, hutan yang gundul dapat membahayakan kita semua karena dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor. Nah teman-teman, banyak sekali ya benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Misalnya ada meja, kursi, lemari, dan pensil. Tentunya masih banyak lagi teman-teman. Nah, bagaimana proses pengolahan kayu? Nah, pada umumnya proses awal pembuatan benda dari kayu itu pertama-tama pohon ditebang terlebih dahulu sehingga menjadi log atau kayu gelondongan. Selanjutnya, kayu gelondongan tersebut dikirim ke pabrik untuk diproduksi. Nah, setelah dipotong-potong kayu tersebut sesuai dengan keperluan atau kebutuhan. Teman, walaupun tersedia banyak sekali pohon di hutan, akan tetapi kita tidak boleh serakah ya. Kita harus tetap menjaga kelestariannya. Dengan bagaimana? Yaitu dengan cara menanam kembali agar hutan tidak gundul. Ketika hutan gundul, nanti akan membahayakan kita sebagai manusia. Apabila terjadi hujan lebat, akan terjadi longsor. Jadi jangan lupa menanam kembali. Nah teman-teman, selain benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu, ada juga dari bahan lain loh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bahan pembentukan benda. Yang pertama ada kaca. Nah, benda-benda yang terbuat dari kaca, misalnya nih ada gelas, piring, botol, kaca untuk percermin, jendela, akuarium, dan masih banyak lagi. Nah, kaca pada umumnya terbuat dari benda yang tahan air karena kaca memiliki sifat kedap air dan tembus pandang. Nah, yang kedua ada logam teman-teman. Nah, benda-benda yang terbuat dari logam misalnya panci, sendok, pagar rumah, dan lain-lain. Logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya ada karet. Nah, sifat karet yaitu kuat, lentur, tidak tahan api, dan tidak tembus air. Benda yang terbuat dari karet banyak sekali, antara lain ban, balon, dan penghapus. Itu teman-teman. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari bahan-bahan yang bermacam-macam ya teman-teman. Nah, ada lagi nih teman-teman, plastik. Hampir setiap hari kita menjumpai benda-benda yang terbuat dari plastik. Misal teman-teman pergi ke warung untuk membeli jajan, hampir semua snack jajan terbuat dari plastik. Ada juga ember, panci, gayung, dan tempat belanjaan, semuanya terbuat dari plastik. Nah teman-teman, plastik memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita, tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah.
plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun loh teman-teman. Nah, bayangkan jika kalian membuang sampah plastik sembarangan setiap hari. Apa yang akan terjadi jika hal itu dilakukan oleh semua orang ya? Nah, tentunya ini menjadi masalah untuk kita semua. Permasalahan sampah plastik yang kian hari kian menumpuk dapat dikurangi atau diatasi dengan 3 langkah teman-teman, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Nah, selanjutnya kita dapat mengidentifikasi bahan terbaik untuk sebuah benda. Nah, teman-teman, Ustazah contohkan di sini ya. Contohnya adalah payung. Payung terbuat dari plastik. Nah, payung berguna untuk melindungi saat hujan. Mengapa payung terbuat dari plastik? Nah, karena plastik ini memiliki sifat tahan air. Karena fungsinya tersebut, bahan yang paling cocok untuk membuat payung adalah plastik. Dengan dibuat dari plastik, payung mudah dilipat dan ringan dibawa. Jika memilih bahan yang tepat, benda dapat berfungsi secara maksimal. Nah, nanti di rumah silakan teman-teman bisa mencari nama benda dan menyebutkan terbuat dari bahan apa benda tersebut dan menuliskan kelebihan serta kekurangan dari bahan benda tersebut ya. Teman, untuk mengerjakan itu kalian bisa bermusyawarah di rumah, mungkin dengan ayah, dengan bunda, atau dengan kakak atau adik. Nah, teman-teman, apa sih tujuan dari musyawarah? Nah, musyawarah ini bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, musyawarah ini dilakukan apabila terjadi perbedaan pendapat juga teman-teman. Musyawarah ini merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Nah, teman-teman, musyawarah ini dipimpin oleh orang yang bijaksana. Dalam bermusyawarah, kita harus memiliki sifat toleransi. Sikap toleransi yaitu untuk menghargai, menghormati, tidak mengganggu orang lain, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan pendapat atau melaksanakan sesuatu hal. Nah, ketika pendapat kita tidak dilaksanakan, kita tidak boleh marah ya teman-teman, dan tetap menghargai pendapat yang dipakai. Musyawarah ada beberapa manfaat yang kita peroleh loh teman-teman. Yang pertama, masalah dapat selesai dengan mudah dan cepat. Kedua, dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, musyawarah dapat mempererat kerjasama. Dan yang terakhir, musyawarah dapat melatih diri untuk menghargai orang lain. Begitu ya teman-teman. Itu dia untuk pembelajaran hari ini teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Tetap belajar, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.